Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai konsep demokrasi dan pemilu sebagai sarana demokrasi. Sebelum itu, alangkah baiknya bagi kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Davi Andrian Syahmaryadi. Perkenalkan, nama saya Azahra Agustina. Perkenalkan, nama saya Saskia Apriliani Dwi Putri. Perkenalkan, nama saya Desenta Luria. Perkenalkan, nama saya Jahranur Salsabila. Dan saya Rizky Hana Sajida. Tanpa berlama-lama lagi, yuk disimak dengan baik videonya. Pemaparan materi pertama akan dijelaskan oleh Hana. Kepada Hana dipersilahkan. Baik teman-teman, saya akan memulai sesi presentasi dari kelompok 2. Untuk materi yang pertama ada konsep demokrasi. Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani kuno dan dipraktekkan dalam kehidupan bernegara. Demokrasi yang dipraktekkan bersifat langsung, artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan dan diwujudkan secara langsung oleh seluruh warga negara dan bertindak berdasarkan prosedur mayoritasnya. Sistem ini menganut asas bahwa setiap permasalahan pemerintahan yang tidak diatur akan diselenggarakan dengan musyawarah. Selanjutnya, definisi dari demokrasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu demokrasi. Nah, teman-teman, mungkin kita udah nggak asing lagi nih sama yang namanya demokrasi. Demokrasi terdiri dari dua kata yang berbahasa Yunani. Yang pertama, ada demos, yang artinya rakyat atau penduduk suatu tempat. Dan yang kedua, ada kratos, yang artinya kekuasaan atau kedaulatan. Nah, kalau ada yang bilang, oh berarti demokrasi ini rakyat dong yang berkuasa. Bisa dibilang seperti itu teman-teman. Tetapi lebih tepatnya demokrasi ini adalah sebuah sistem pemerintahan yang berlandaskan di mana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Atau dengan istilah lain, demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi ini merujuk pada sebuah pandangan hidup yang mengutamakan di mana persamaan hak dan kewajiban setiap warga negaranya, teman-teman. Biasanya, negara yang menganut sistem demokrasi ini akan memberikan kebebasan berpendapat ke setiap warga negaranya. Sebagai contoh, yang kita tahu pemilihan presiden. Presiden ini kan berasal dari rakyat, dan untuk menjadi presiden, beliau dipilih oleh rakyat. Nah, ketika sudah menjadi presiden, tugas beliau apa? Tugas beliau melayani rakyat, baik itu dari kesejahteraannya maupun yang lain-lainnya. Nah, itu yang disebut demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya ada sejarah dan periodisasi perkembangan demokrasi nih teman-teman. Yang pertama, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949, yaitu pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan. Pelaksanaan demokrasi pada masa ini baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan loh. Nah, karena keadaan yang enggak memungkinkan, maka pemilu belum dapat dilaksanakan nih teman-teman. Terus selanjutnya periode 1949 sampai 1959. Pada periode ini, sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Namun, sayangnya demokrasi parlementer hanya bertahan selama 9 tahun, seiring dengan dikeluarkannya dekret presiden nih teman-teman. Nah, presiden tuh menganggap kalau demokrasi parlementer ini telah gagal nih mengadopsi nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya, pada periode 1959 sampai 1965, Dekret Presiden 5 Juli 1959 itu mengakhiri era demokrasi parlementer. Nah, era baru demokrasi dan pemerintahan Indonesia mulai dimasuki nih oleh konsep demokrasi terpimpin. Nah, ditinjau dari karakteristik politik utamanya, era demokrasi terpimpin terdapat banyak banget nih penyimpangan terhadap demokrasi. Salah satunya itu mengaburnya sistem kepartaian. Nah, selanjutnya, periode 1965 sampai 1998. Nah, kalau era pada masa ini dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Namun, pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa belaka nih. Terus, pada nyatanya itu, demokrasi Pancasila sama dengan kediktatoran nih teman-teman. Lalu yang terakhir, periode 1998 sampai sekarang.
pada tahun 1998, kepemimpinan nasional segera beralih nih ke Presiden Habibie. Pemerintahan Presiden Habibie itu mampu bertahan selama setahun nih teman-teman. Kemudian, demokrasi yang diterapkan Indonesia pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Tentu aja nih dengan karakteristik yang berbeda dengan Orde Baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Next. Nah, yang selanjutnya ada peraturan demokrasi di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan kita, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Hal ini dapat kita lihat dari yang pertama, dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sebelum diamandemen berbunyi, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 setelah diamandemen berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Yang ketiga, dalam konstitusi RIS pasal 1 ayat 1 berbunyi, RIS yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi. Dan ayat kedua berbunyi, kekuasaan kedaulatan RIS dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Dan yang terakhir yang keempat, dalam UUD 1950 pasal 1 ayat 1 berbunyi, RIS yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara yang demokratis dan kesatuan. Dan ayat kedua berbunyi, kedaulatan RIS adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat. Dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang demokrasi, atau bisa kita sebut negara yang kekuasaannya berada di tangan rakyat. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan demokrasi. Ada beberapa tujuan demokrasi secara umum nih. Yang pertama yaitu kebebasan berpendapat. Tujuan demokrasi adalah memberikan kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi di mana rakyatnya memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat dan menyuarakan aspirasi dan ekspresi mereka. Yang kedua yaitu menciptakan keamanan dan ketertiban. Secara umum, demokrasi bertujuan menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketentraman di lingkungan masyarakatnya. Yang ketiga yaitu mendorong masyarakat yang aktif. Nah, dalam pemerintah demokrasi mengedepankan kedaulatan rakyat sehingga rakyat akan dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari pemilihan umum secara langsung hingga memberikan aspirasi terkait kebijakan publik. Dan yang keempat yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan, yaitu kekuasaan tertinggi dalam negara yang mengandung sistem pemerintahan demokrasi ada di tangan rakyat. Artinya, rakyat berhak memberikan aspirasi dan kritik pada pemerintahan. Sistem pemerintahan demokrasi juga bertujuan membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak menimbulkan kekuasaan absolut atau diktator. Yang kelima yaitu mencegah perselisihan dalam suatu negara. Demokrasi, setiap masalah atau konflik yang terjadi akan diselenggarakan dengan musyawarah. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu ciri-ciri demokrasi. Yang pertama yaitu ciri konstitusional, ialah hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak, kemauan, atau kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara. Contoh konstitusi atau undang-undang yang membahas tentang kekuatan rakyat atau kekuasaan rakyat dalam demokrasi, yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya alinea keempat, dan juga tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2. Nah, yang kedua yaitu ciri perwakilan, yakni dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat akan diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Contohnya presiden, wakil presiden, DPR, MPR, dan anggota pemerintahan lainnya. Nah, ciri yang ketiga yaitu ciri pemilihan umum, yakni sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak dalam pemerintahan, yaitu pemilu atau pemilihan umum. Yang keempat yaitu ciri kepartaian, yakni partai akan menjadi media atau sarana untuk menjadi bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi ini. Contoh partai-partai yang ada di Indonesia yaitu seperti Gerindra, PDIP, Golkar, dan yang lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ciri kekuasaan, ialah adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan. Nah, apa sih pembagian dan pemisahan kekuasaan itu? Pembagian kekuasaan ialah kekuasaan negara dibagi dalam beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah,
Sedangkan pemisahan kekuasaan yaitu kekuasaan negara dipisahkan dalam beberapa bagian baik mengenai organnya sampai dengan fungsinya. Jadi badan-badan yang sudah dipisahkan ini tuh menjalankan fungsinya masing-masing. Yang terakhir yaitu ciri tanggung jawab, ialah adanya tanggung jawab dari pihak-pihak pemerintah yang sudah dipilih untuk ikut dalam pelaksanaan suatu sistem demokrasi ini. Tanggung jawab aparat pemerintahan yang sudah dipilih oleh rakyat untuk menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban yang sudah ditetapkan. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam dari demokrasi. Ini dibagi menjadi beberapa dasar. Yang pertama ada berdasarkan ideologi, dan berdasarkan ideologi ini dibagi lagi menjadi 3. Pertama konstitusional, kedua rakyat, dan ketiga Pancasila. Demokrasi konstitusional ini disebut juga demokrasi liberal. Dasar pelaksanaan demokrasi konstitusional adalah kebebasan individu. Yang kedua rakyat, ini artinya mencita-citakan kehidupan rakyat tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi. Selanjutnya, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang ada di Indonesia bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Dasar selanjutnya adalah berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat. Ada secara langsung, secara perwakilan representatif, dan secara referendum. Secara langsung ini maksudnya, dalam sistem demokrasi langsung, rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat. Yang kedua, demokrasi perwakilan representatif. Ini maksudnya di masa sekarang, bentuk demokrasi yang dipilih adalah demokrasi perwakilan. Hal ini disebabkan jumlah penduduk yang terus-menerus bertambah dan wilayahnya luas sehingga tidak mungkin menerapkan sistem demokrasi secara langsung. Yang terakhir adalah demokrasi sistem referendum. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Dan dasar yang ketiga adalah dasar titik perhatian. Di sini dibagi menjadi beberapa poin lagi. Yang pertama ada demokrasi formal. Demokrasi formal disebut juga demokrasi liberal atau demokrasi model barat. Demokrasi formal adalah suatu sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Nah, kalau demokrasi material, ini adalah sistem politik demokrasi yang menitik beratkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang-bidang ekonomi. Namun, pada bidang persamaan politiknya kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Yang ketiga ada demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan adalah demokrasi yang menggabungkan kebaikan serta membuang keburukan demokrasi formal dan demokrasi material. Persamaan derajat dan hak setiap orang diakui, tetapi demi kesejahteraan seluruh aktivitas rakyat dibatasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya yaitu ada prinsip demokrasi dibagi menjadi 2, yaitu sistem politik dan prinsip non-demokrasi. Di sini yang pertama yaitu ada sistem politik dibagi menjadi yang pertama yaitu pembagian kekuasaan, artinya kekuasaan dibagi menjadi legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Yang kedua, pemerintahan konstitusional. Yang ketiga, partai politik lebih dari 1 dan mampu melaksanakan fungsinya. Yang keempat yaitu pers yang bebas. Yang kelima, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang keenam, pengawasan terhadap administrasi negara. Yang ketujuh, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang kedelapan yaitu pemerintahan yang diskusi. Yang kesembilan, pemilihan umum yang bebas. Dan yang terakhir yaitu pemerintahan berdasarkan hukum. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip non-demokrasi dibagi menjadi yang pertama yaitu pemusatan kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi satu dan dipegang serta dijalankan oleh hanya satu lembaga saja. Yang kedua, pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional, yang artinya pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan. Yang ketiga, rule of power, yang artinya prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. Yang keempat, pembentukan pemerintah tidak berdasarkan musyawarah tetapi melalui dekret. Yang kelima, pemilihan umum yang tidak demokrasi, artinya pemilihan umum dijalankan hanya untuk memperkuat keabsahan penguasa atau pemerintahan negaranya saja. Yang keenam, manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu tidak ada atau dibatasinya kebebasan berpendapat, berbicara, dan kebebasan dalam pers. Next. Baik teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pemilu sebagai sarana dari demokrasi. Pemilu atau pemilihan umum merupakan perwujudan dari sistem demokrasi, di mana rakyat dapat turut berpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya. Melalui pemilihan umum, rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan dalam struktur pemerintahan. Pemilihan umum sebagai usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif atau tanpa paksaan melalui kegiatan retorika, public relations, komunikasi massa, lobby-lobby, maupun kegiatan-kegiatan lain.
Sistem pemilihan umum merupakan sebagian di antara instrumen kelembagaan penting dalam negara demokrasi. Sebuah negara demokrasi ditandai dengan 3 syarat, yaitu kompetisi dan memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Yang kedua ada partisipasi rakyat. Yang ketiga ada jaminan hak-hak sipil dan politik. Untuk memenuhi persyaratan tersebut diwujudkan sistem pemilihan umum. Dengan sistem tersebut maka berpartisipasi, kompetisi, dan jaminan hak-hak politik dapat terpenuhi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pemilihan umum. Nah, dari banyaknya sudut pandang mengenai pengertian pemilihan umum ini, intinya pemilihan umum ini adalah sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan di tangan rakyat, yang mana nantinya akan tercipta sebuah hubungan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, juga seperti yang kita ketahui nih teman-teman, pada saat proses pemilihan umum ini, kita sebagai pemilih atau warga negara memilih orang-orang tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu. Nah, jabatan di sini beraneka ragam, seperti halnya memilih kepala desa, DPR, bahkan presiden sekalipun. Nah, perlu diingat teman-teman, pemilu yang baik ini memiliki prinsip luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya adalah sejarah pemilu di Indonesia. Nah, pemilu pertama di Indonesia ini terjadi pada tahun 1955, atau pada saat usia Republik Indonesia adalah 10 tahun. Sebetulnya 3 bulan setelah kemerdekaan Indonesia ini, pemerintah sudah mengatakan keinginan untuk melaksanakan pemilu pada awal tahun 1946. Tetapi hal tersebut belum bisa terlaksana nih teman-teman, dikarenakan setidaknya ada 2 alasan. Yang pertama, belum siapnya pemerintah yang baru pada saat itu. Yang kedua, belum stabilnya kondisi keamanan negara yang terjadi karena konflik politik pada saat itu. Dan juga pada saat yang bersamaan ini, gangguan dari luar masih saja terus mengancam. Dengan kata lain, pemerintah sedang disibukkan oleh urusan konsolidasi. Tetapi meski begitu juga, pemilu pertama ini berdapat berjalan dengan lancar, bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak. Pemilu pertama ini berlangsung 2 kali teman-teman. Yang pertama untuk pemilihan anggota DPR dan yang kedua untuk pemilihan anggota Dewan Konstituante. Ini diikuti oleh lebih dari 30 partai politik dan lebih dari 100 daftar kumpulan dan calon perorangan. Nah, pemilu 1971, di mana pemilu ini adalah pemilu pertama setelah masa Orde Baru. Pemilu ini diikuti oleh 9 partai politik dan 1 organisasi masyarakat. Tahun 1975 ini diadakanlah fusi atau penggabungan partai-partai politik menjadi 2 partai politik, yaitu P3 dan PDI dan 1 golongan karya. Pemilu 1971 ini barulah pemilu yang periodik dan teratur terlaksana. Pemilu ketiga ini dilaksanakan 6 tahun lebih setelah pemilu 1971, yaitu pada tahun 1977. Sejak itulah pemilu yang teratur 5 tahun sekali baru terlaksana teman-teman. Satu hal perbedaan yang nyata nih teman-teman dari pemilu sebelumnya, yaitu sejak pemilu 1977 ini peserta yang mengikuti lebih sedikit teman-teman, yaitu 2 partai politik dan 1 golongan karya. Ini dikarenakan fusi atau penggabungan yang pernah terjadi sebelumnya. 5 kali pemilu setelahnya, dari 2 partai politik dan 1 golongan karya lah yang memiliki suara terbanyak nih teman-teman. Yang selanjutnya adalah pemilu sebagai implementasi demokrasi. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Salah satu tujuan demokrasi adalah untuk mencapai cita-cita pemerintahan rakyat. Tetapi tidak hanya diartikan sebagai pemerintahan untuk rakyat, tapi juga pemerintahan bersama-sama rakyat. Dengan cara tidak langsung, satu-satunya jalan yang paling mendekati adalah melalui pemilu, yaitu rakyat yang berhak memerintah secara bersama-sama dengan cara menentukan sendiri siapa yang akan mewakili kepentingannya dalam pemerintahan, baik untuk kekuasaan legislatif maupun eksekutif. Pemilihan orang-orang yang akan duduk mewakili kepentingan rakyat adalah cara mewujudkan kedaulatan rakyat dalam badan legislatif dan eksekutif. Dalam badan-badan itulah kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya masing-masing.
Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilu merupakan wujud implementasi demokrasi karena melalui pemilu, rakyat dapat turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan dengan cara menentukan sendiri siapa yang akan mewakili kepentingannya dalam pemerintahan. Adapun 3 alasan mengapa pemilu menjadi faktor penting suatu negara yang demokratis, yaitu yang pertama, pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai, yang artinya pergantian kekuasaan tidak diperoleh melalui kekerasan, melainkan dengan cara suara terbanyak atau mayoritas rakyat yang didapat melalui pemilu. Yang kedua, demokrasi memberikan ruang kebebasan bagi individu, yang artinya dengan pemilu dapat terwujudkan kebebasan bagi individu untuk memilih siapa yang akan mewakili kepentingannya dalam pemerintahan. Yang ketiga, pemilu merupakan sarana proses penyerahan kedaulatan oleh rakyat kepada peserta pemilu secara langsung sesuai dengan hati nurani dan aspirasi rakyat. Next. Selanjutnya di sini ada tujuan pemilu. Dalam memilih para pemimpin rakyatnya, negara Indonesia biasanya menyelenggarakan pemilu sebagai cara yang disahkan dan diakui oleh negara. Indonesia sebagai negara demokrasi menjadikan pemilu sebagai salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Di sini ada 5 tujuan pemilu. Yang pertama yaitu pemilu sebagai sarana partisipasi politik bagi masyarakat. Yang kedua yaitu pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat. Yang ketiga yaitu pemilu sebagai sarana pergantian pemimpin secara konstitusional. Yang kelima yaitu pemilu sebagai sarana membentuk perwakilan politik. Yang kelima yaitu pemilu sebagai sarana pemimpin politik memperoleh legitimasi. Next. Yang selanjutnya yaitu asas-asas penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang biasa kita dengar dengan asas Luber-Jurdil. Kalian pernah dengar gak? Pasti pernah dong. Nah, asas Luber-Jurdil ini kepanjangan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, yuk kita bahas satu-satu apa sih arti dari masing-masing kata tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, anggota DPR, DPD, dan DPRD, asas pemilu meliputi yang pertama yaitu langsung. Artinya, rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa adanya perantara. Nah, yang kedua yaitu umum. Artinya, semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih. Dan warga negara yang berusia 21 tahun berhak dipilih tanpa adanya diskriminasi atau pengecualian. Nah, yang selanjutnya yaitu bebas. Artinya, rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan, atau paksaan dari pihak manapun. Yang selanjutnya yaitu rahasia, yang artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun. Dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suara diberikan atau biasa disebut dengan secret ballot. Nah, selanjutnya yaitu jujur. Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah, partai politik, pengawas pemilu, dan pemantau pemilu termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, yang terakhir yaitu adil. Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilihan partai politik peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Next. Ya, selanjutnya ada landasan pemilu. Landasan pemilu ini berdasarkan ketentuan konstitusional. Itu disusun di Undang-Undang Pemilu dan peraturan pelaksanaannya. Nah, beberapa pasal yang dapat kita kemukakan untuk mendukung bukti tersebut dari yang tadi barusan saya jelaskan adalah yang pertama ada pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Nah, ketentuan-ketentuan konstitusional dalam pasal-pasal tersebut yang barusan saya sebutkan ini memberi isyarat adanya proses atau mekanisme kegiatan nasional 5 tahunan. Dalam siklus kegiatan 5 tahunan, pemilu merupakan salah satu kegiatan atau program yang harus dilaksanakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, sistem pemilu. Sistem pemilu itu merupakan cara atau metode dalam memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik yang diinginkan.
Kalau ditinjau dari kedudukan individu rakyat, ada sistem pemilihan mekanis dan organis. Kalau sistem pemilihan mekanis, hak suaranya itu berada pada masing-masing individu. Terus pelaksanaannya dilakukan dengan dua cara nih teman-teman, yaitu sistem perwakilan distrik sama perwakilan proporsional. Sedangkan pada sistem organis, hak suara itu terletak pada kelompok. Nah, kalau secara umum, sistem pemilihan itu diklasifikasikan dalam 3 kelompok utama nih teman-teman. Yang pertama, ada sistem pemilu distrik. Kenapa dinamakan sistem distrik? Karena wilayah negara itu dibagi dalam distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota Badan Perwakilan Rakyat yang dikehendaki. Jadi, tiap distrik itu diwakili oleh satu orang yang memperoleh suara terbanyak nih teman-teman. Yang kedua, sistem pemilu proporsional merupakan sistem di mana persentase kursi di Badan Perwakilan Rakyat yang dibagikan kepada tiap-tiap partai politik disesuaikan dengan jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik. Dan berdasarkan daftar calon, sistem proporsional itu dibagi menjadi 2 sistem nih teman-teman, yaitu sistem tertutup dan terbuka. Kemudian yang terakhir ada sistem pemilu campuran, yang pada dasarnya sistem ini tuh berusaha menggabungkan yang terbaik antara sistem proporsional dan sistem distrik loh teman-teman. Jadi, berdasarkan sistem-sistem pemilu yang sudah saya paparkan tadi, pelaksanaan pemilu yang telah berlangsung di Indonesia itu menggunakan sistem pemilihan mekanis proporsional loh. Nah, sistem pemilu tersebut dinilai cocok nih dengan keadaan Indonesia karena melihat kemajemukan masyarakat di Indonesia yang cukup besar. Jadi, kesimpulannya, demokrasi itu merupakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dari masa pemerintahan revolusi kemerdekaan sampai reformasi pada era saat ini, dapat diibaratkan kalau kondisi demokrasi di Indonesia sedang menuju ke arah kesempurnaan. Tapi, tentu saja untuk mencapai hal tersebut selalu ada rintangan nih teman-teman. Maka, tugas kita sebagai warga negara yang baik adalah mengawal demokrasi ini agar teraplikasikan dengan baik di dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, salah satu implementasi demokrasi di Indonesia yaitu pemilu. Dengan adanya pemilu, rakyat berhak memilih secara bersama-sama untuk menentukan siapa yang akan mewakili kepentingan dalam pemerintahan nih teman-teman. Dan pelaksanaan pemilu yang telah berlangsung di Indonesia menggunakan sistem mekanis proporsional nih, karena dinilai cocok dengan keadaan bangsa Indonesia loh teman-teman. Demikian presentasi dari kelompok 2 pada materi ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa langsung bertanya nih di WhatsApp grup Pendidikan Pancasila. Nanti di sesi tanya jawab, kami akan menjawab semua pertanyaan yang sudah teman-teman ajukan nih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.